Nanya kali Pak, di rumahnya kali Pak. Kenapa nanya ke saya Pak? Itu kata. Jawab, jawab. Anda ini nanya ke Ki Haji Imad apa nanya ke saya? Saya mana tahu Pak. Udah sebagai penjahat nasab ya, penjahat. Jadi kriminal kejahatan sosial yang dia letupkan ini harus memang dihadapkan di depan hukum, nggak ada lain lagi. Iya, silahkan Anda laporkan, tidak masalah. Di sini saya hanya ingin membedah sesuai dengan yang Anda katakan sebelumnya, di mana Anda bilang ada statement yang bilang pendusta nasab lah, itu nasab lah. Saya kan hanya ingin itu saja Pak. Begitu Pak Porkom. Apa sih ini 313? Udah deh, kita lagi ngebahas hal lain ini. Logika dasar. Nama antum logika dasar. Dengerin. Imad hadir, umat selesai semua. Paham nggak? Imad hadir, masalah ini semua selesai. Sampaikan sendiri kepada Kiai Haji Imad Pak. Saya bukan Kiai Haji Imad. Saya tidak bisa menyampaikan itu kepada siapapun. Harusnya Anda bisa berpikir seperti itu dong. Terus juga kita juga meminta kepada Wakil Presiden untuk speak up. Iblis dajjal. Kenapa kita akan Ini meminta kenapa sih? Presiden speak up? Karena menurut pengakuan wali TikTok ya, Kiai Syarif nih dari Tegal, salah satu yang membackup Kiai Imad adalah Wakil Presiden RI. Ini pengakuannya wali TikTok, ada di VT saya, silakan lihat VT-nya saya. Itu tanggal 5 Agustus pengakuan wali TikTok. Jadi kita juga meminta Kiai Haji Ma'ruf Amin yang tinggal 30 hari ini, dia speak up 30 detik bahwa masalah nasab ini kontraproduktif, merusak umat dan hentikan. Karena dia salah satu support yang paling besar untuk Kiai Imad. Dengar-dengar nih, kita bicara terus terang ngomongnya ya, karena ada pengakuan dari Kiai Syarif. Pak, saya nggak peduli, silahkan. Saya berdiskusi di Komal ini hanya untuk ngisi waktu. Dan kesini pun tadinya kita mau ngomong santai ini sama Bapak TikTokia dan Bapak Gus Adam Zain. Ini kenapa jadi begini? Ini sudah kejahatan sosial. Siapapun yang melakukan kejahatan harus peduli. Kalau yang punya hati, yang taat hukum harus peduli. Ini adalah kejahatan sosial dan harus dihadapkan di depan hukum. Betul, mohon maaf. Sepakat. Boleh nggak saya bernarasi, Gus? Sepakat saya, silahkan. Boleh saya bernarasi? Silakan Bapak TikToknya, silakan. Nah, gini abangku logika dasar. Inilah yang kita khawatirkan sedari awal. Ya, mulai dari persekusi dan lain sebagainya. Kita nggak setuju dengan persekusi. Karena ada problematika seperti inilah muncullah persekusi. Paham nggak? Siapa yang mempersekusi Pak? Nggak usah bertanya siapa. Oh enggak Bapak, kita kan harus tegas tahu dulu Pak. Siapa yang dipersekusi dan siapa yang mempersekusi. Silakan Bapak jelaskan dulu Pak. Gini ganteng, Anda itu kan pinter, nggak usah. Enggak Bapak yang menarasikan adanya persekusi. Tapi tolong Bapak jelaskan siapa yang mempersekusi dan siapa jadi korban persekusinya. Silakan Bapak TikTok ya jelaskan. Bang Kori. Ya. Udah jelas Bang Kori. Bang Korinya apa? Siapa korban? Iya kan? Dia korban dipersekusi Kori. Ya. Dipersekusi oleh? Artinya apa? Dengarkan dulu. Jangan potong dulu. Inilah hasil daripada problematika pembahasan seputar masalah nasab ini yang selalu diganyang-ganyang dan diangkat-angkat. Hari ini Imaduddin mengadakan pertemuan seperti ini. Tujuannya untuk apa? Kemarin dia kemana? Anda itu kan punya logika. Kalau memang ada permasalahan, nggak ada logikanya Bang TikTok. Iya kan? Nggak ada logikanya itu. Logika kalau Anda punya logika, Anda harusnya nanya ke Kiai Haji Imaduddin, bukan ke saya. Nah, justru itu Anda sebagai siapa? Kalau misalnya kita berbicara seperti Anda bertanya ke saya, Anda menganggap saya siapa? Anda sendiri. Enggak, ntar dulu. Ini semua ngomong ke saya. Kalian ini menganggap saya ini siapa? Saya bingung jadinya ini. Seolah-olah saya ini adalah orang terdekatnya Kiai Haji Imaduddin. Kalian ini kenapa? Saya nggak ngerti ini sumpah. Saya nggak percaya orang Anda itu orang terdekatnya. Kalau misalnya iya, kenapa Anda berbicara seperti saya seolah-olah orang terdekatnya, Pak? Justru saya teramat sangat aneh ketika membahas seputar masalah ini,
Kok Anda yang merasa kebakaran jenggot? Tidak Ini ada yang santai aja, kebakaran, kalem. saya bilang. Gitu, Silahkan, ganteng. silahkan. Iya, iya kan? Ya udah kalau misalnya memang nggak mau dibahas, udah nggak usah. Iya kan? Kan tadi Anda Dari tadi juga nggak ada yang ngebahas, Pak. Di sini kenapa? Dari Bapak TikTok ya, dari awal kita di sini kita ngebahas santai, Pak. Abang, jangan bapak tuan. Ya, TikTokia, dari awal kita di sini kita bahas santai nih dengan Gus Adam Zain ya. Lalu ada pancing-pancing, lalu ada porkom yang tiba-tiba semua jadi gini. Ya, dari tadi kita bahas santai loh dari tadi nih. Ya karena tadi udah sebenarnya jelas, saya udah bisa mengambil kesimpulan bahwa beliau tidak ingin menyampaikan itu di halayak umum. Udah selesai. Iya, Nggak usah Bapak, bertele-tele juga kan tak mempertanyakan saya itu hanya menanyakan yang tadi telah Betul. diucapkan oleh Bapak Tapi kan Porkom. tadi Anda udah kan di- menyaksikan sendiri, Tadi mendengarkan udah sendiri, dijawab Pak. sama beliau, abangku ganteng. Udah dijawab sama beliau. Dia tidak mau membahas ini di Iya kan halayak tinggal umum. bilang nggak Begitu. mau, Pak. Udah dibilang Tapi kan nggak beliau mau, Udah Anda bilang. maksa. Udah bilang. Aneh Anda itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, ini apa lagi ini? Inilah bacot Ini Bapak Segap, Anda baru datang, mending diam dulu Pak Segap. Pak Segap, mending diam dulu Pak Segap. Ya Diam dulu terserah ya. gue, lu aja nggak mau diem, kenapa gue harus Diam, diem? diam makanya Anda baru datang Bapak Segap. Lu kalau nggak boleh Bapak ngomong, Segap, kalau orang Anda nggak boleh baru datang, ngomong, lu sebaiknya boleh Anda diam. ngomong. Sebaiknya Logika, Anda lu boleh diam. ngomong. Gua Sebaiknya nggak boleh Anda diam. ngomong. Aneh Sebaiknya gitu. Anda diam. Anda Sebaiknya diam Anda sebaiknya. juga diam. Kenapa harus saya yang diam? Anda nggak mau diam? Karena Anda yang Kenapa baru Anda nggak mau datang diam? dan Kenapa Anda nggak mau tiba-tiba diam? Kenapa Anda nggak mau itu. diam? Kenapa Anda nggak mau 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 diam? Kenapa Anda harus ngomong terus? Kenapa kita nggak boleh ngomong? Segap, dengar Oh segini. Oh begitu ya. Ya, dia biar aneh. saya Orang mau jawab. ngomong nggak boleh. Dia terus harus ngomong. Aneh kan? Tenang dulu. Saya yang jawab. Tenang dulu. Saudara tenang. Kenapa Kiai Imad nggak datang? Saya yang nggak ngasih. Karena lo sama Kiai Mat sama-sama pengecut gitu ya? Saya yang bertanggung jawab. Nggak boleh. Iya karena lo pengecut, makanya nggak berani datang. Keluar-keluarnya berani di medsos doang, gitu. Siapa yang bilang pengecut saya? Gue yang ngomong, gue yang ngomong, Ini gue yang atas ngomong nama- pengecut. Mau lihat atas wajah nama gue, PWI saya gue tunjukin berbicara. wajahnya. Sudah tahu abang wajah inti jelek gitu. Udah Bapak sabar. Segap diundang Ini ke Robito wajah nggak asli Pak waktu saya. itu Pak? Sabar. Iya, Biar sudah aja. ini aja. Boleh nggak PWI saya- yang melarang Kiai Imad datang, titik, nggak ada lagi. Itu jawaban. Jangan Oke diperpanjang. siap. Berarti pengecut ya? Berarti pengecut. Terserah Hanya Anda. berani Kalau keluar di Anda buat medsos gitu. framing ini lebih besar ini. Iya. Iya pengecut ya, Sepertinya pengecut. Pengecut, Anda mau Tanggapan bilang pengecut, Bapak ya. Segap Oke. ini tidak Nggak perlu kita nggak berani indahkan ngobrol, sepertinya ya. beraninya keluar-keluar di medsos. Coba Bikin Bang ribut sama Logika, orang biarkan gitu. saya jawab ini. Gini Bang Logika, Biarkan saya bicara. Justru enggak, antar dulu Pak WI. Inilah hasil daripada pembahasan ini. Antum muslim, ane muslim, sama-sama takbir, sama-sama mengucapkan kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas. Nah iya kok diributkan gitu Udah loh. jelas. Mau ribut. Enggak Iya, usah betul. dipermasalahkan seperti ini. Buat Ya, apa? sudah satu keimanan lah. Baik, Ya. baik. Buat Baik, apa? begini. Mau jadi apa? Hah? Kita anak bangsa loh. Masa cuma gara-gara hal yang seperti ini kita beradu komentar dengan bahasa yang luar biasa, seolah-olah bibir kita belum pernah mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Ini bagaimana pertanggungjawaban sama Allah Subhanahu wa taala? Tenangin Ya. pikiran semuanya. Saya jujur, saya sangat prihatin dengan anak bangsa hari ini. Ada apa? Kita takbir sama, Oke. sholat kita sama, Bang ya TikTok istighfar ya. kita sama, Bang TikTok ya. zikir kita sama. Bang TikTokia. Diam dulu, Ya. diam. Jadi tolong, udah, nggak usah diperuncing. Kalau kita mau tarik ke belakang permasalahan ini, udah, kenapa masalah nasab ini diangkat-angkat? Kalau memang mau tabayun, monggo tabayun yang baik. Ya. Kan duduk bersama itu lebih enak. Iya kan? Pokoknya debat ini Kalau misalnya mau- seperti mau ini ada terus, iman, tidak akan ada ujungnya. Mau Kalau ada memang Kiai kita orang Imam, pintar, mau nggak punya ada, logika nggak yang akan maju debat. ke depan, punya tujuan untuk mempersatukan bangsa Indonesia, ya, tolonglah
Kita semua dewasa, negara kita negara Kalau Habib demokrasi. seperti Anda, Bang TikTok ya. Udah, nggak usah akan ngomongin masalah terjadi Habib, hal Bang. yang seperti Bang. ini. Udah Bang, Mas Melki, jangan ngomong dulu, ya, tolong. Boleh saya ngomong? Boleh saya ngomong? Antum Boleh saya ngomong? mengucapkan kalimat Ya, yang ngomong yang sama lain dengan aja. aneh. Sholat Bapak, 5 waktu sama. TikTok ya, boleh saya ngomong sebentar? Seperti itu. Ya udah, ini begini Bang Logika. Kalaupun kita bicara hari ini, itu semua ada runtutannya, paham nggak? Jangan ketika kita membicarakan imbasnya saja ataupun hasilnya saja. Ini akar permasalahannya dari mana dulu nih? Ya kan? Setiap permasalahan itu pasti ada jalan keluar. Udah Bapak TikTok ya? TikTok ya, boleh saya ngomong? Gila dilaporin gue. Boleh. Gini ya. Pengecut, Imat, pengecut. Ya, silakan Gimana, Bapak Segaf lanjut. untuk beranggapan seperti itu, silakan. Melihat dari Gimana, kualitas lanjut. diri Anda, sepertinya tanggapan Anda tidak terlalu penting. Japin memang yang kayak Rob Japin. Nanti Iya, masih gini. Tanya sama TikTok saya. ya. Saya melihat bahwa sebuah perdebatan atau sebuah diskusi menunjukkan adanya perbedaan pendapat. Udah Kemana Pak kabur TikTok ya semua ini? itu. Aduh, kemana ini? Oke lah, nggak apa-apa silakan. Jadi Pokoknya gimana gini, Pak Bang PWI ini Logika. kenapa ditahan Kiai Haji Imad ini? Enggak, sengaja biar mereka marah. Enggak. Biar Dan mereka ternyata marah. dia yang mengaku-ngaku suci, yang mengaku-ngaku wali. Nyatanya kayak apa argumen mereka? Narasi Ya. mereka seperti apa? Itu Roma Irama jadi wali ya? Iya. Bisa Ya, ya. memang Siapa yang bilang Saya tidak sepakat dengan Kiai Haji Imad yang mengatakan Roma Irama wali sih. itu bercanda kayak ya sudah, kalau nggak sepakat sudah. Iya, maksudnya gini, kalau saya melihat zuriat Nabi seperti Bapak Segaf tadi, sepertinya, aduh, gimana ya? Makanya mohon gantian. Mohon gantian. Siap. Ini rame. siap host. Siap. Iya, Hostnya suaranya kurang kuat ini, makanya rancang. iya. Kan suaranya host. Saya habis. Bengak-bengok tadi malam. Tadi malam Ngopi host. Minum kopi dulu. Ngopi Oke host. siap, rokoknya ada ini. Gimana rokoknya ada? Ini host banyak host, rokok host. Langsung bentar lagi. Iya. Saya sih gini ya, kalau misalkan harusnya sebagai kalau yang mengklaim dirinya sebagai zuriat Nabi harusnya akhlaknya harusnya lebih banyak diperbaiki. Kalau melihat dari Bapak Segaf tadi, ya jadi tambah keyakinan saya bahwa Ba'alawi bukan zuriat Nabi sih. Betul bang, itu bang. Orang langsung Iya. kita memutuskan Itu kan secara logika. Iya. Ya kan misalkan gini Pak, Logika kalau dasar, misalkan saya logika punya Logika nenek dasar. moyang yang dianggap seorang tokoh, tentunya saya akan berusaha sebaik mungkin agar namanya tidak tercoreng ya. Begitu. Melihat dari kelakuannya tadi sih saya melihat sepertinya tidak menjaga, Pak. Ya seperti ini saja, mohon maaf, ini waktu saya, mohon maaf, saya akan menanggapi logika dasar. Logika dasar punya 4. Katakanlah logika dasar ini orang soleh, orang baik. Anak keempat-empatnya ada yang baik, ada yang baik-baik. Lalu anak yang nomor 4 sangat bejat. Apakah itu bukan anak ente karena bejatnya, karena nakalnya? Ya, kalau Anda bertanya ke saya, anak saya tentu anak saya, tapi apakah orang lain akan pada saat melihat anak saya yang bejat itu, apakah pasti akan mempertanyakan, kayaknya bukan anak saya dia tuh. Kan begitu, Pak? Betul. Ya terserah itu kan. Iya, kan kita juga seperti Bapak bilang, terserah juga kepada saya. Saya sudah netral, ini saya sudah netral. Saya tidak biasa. Logika dasar. Iya, Pak. Mohon maaf, saya beri, saya dulu ya. Mohon maaf, sebentar. Saya berkeyakinan Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Silakan. Saya Nggak masalah, tidak itu mengajak bebas, orang itu lain bebas, untuk nggak masalah. percaya dan mengikuti saya. Cukup. Silakan, Bapak. Oke, mantap kayak gitu. Bapak Gus Adam Zain. Gimana host?
Bagus. Anda mempercayai Ba'alawi jangankan berdasarkan dari guru Anda. Anda mempercayai Ba'alawi sebagai zuriat Nabi, nemu uang 1.000 lalu ada tulisannya, percayalah Ba'alawi sebagai zuriat Nabi pun silahkan Pak. Silahkan, nggak masalah buat kami. Selama dari pihak Ba'alawi tidak meminta pengakuan dan tidak meminta untuk diistimewakan. Begitu Pak, lanjut ya. Sepakat. Oke. Yang minta diistimewa itu siapa? Silahkan nonton dari saya nggak enak ngomongnya. Logika dasar. Yang mengkritik habaib itu iblis. Yang nggak sependapat sama Ba'alawi ini kan semua jadi Bung dajjal. Reza ya, Bung Reza tolong ya. Banyak. Ini dulu. Bung Reza itu Siapa kalau yang bertanya dajjal? tentang Ba'alawi itu banyak. Kalau mau cari Itu tahu ketua begitu, Rabitah begini. Barang siapa percaya kepada Rasulullah, juga kepada Allah, juga kepada Al-Quran, juga kepada hadis, tapi tidak ikut Ba'alawi, itu sesat. Itu sudah viral itu. jadi rukun iman ketujuh ya. Nah, nanti mulanya lagi nih Bung Reza. Udah, Tuh, jangan Pak. bertanya lagi. Yang perkara yang viral Ini. udah jangan tanyakan. Saya itu sangat setuju Pak Kopri. Saya mau nanya. Percakapan Saya mau nanya. Anda melarang saya bertanya. Silakan Bung Reza. Silakan. Ya. Mau nanya sama siapa nih? Iya, ini si Donima 81 ini melarang saya bertanya nih. Diskusi Oh, boleh. Ya nggak harus anda ikuti juga sih Pak. Dengan senang hati. Iya, kok saya dilarang gitu loh. Boleh, silakan. Mau nanya apa silakan. Jadi lupa apa yang ditanya nih karena dilarang bertanya tadi. Santai aja Pak, santai. Nah, gini, sekarang saya mau bicara nih masalah pembuktian nasab nih, ya. Silakan. Boleh nggak? Dulu ada sejarah. Ada sejarah namanya Zainab. Di zamannya itu dia mengaku Juriyah Rasul. Sampai dia terkenal di daerahnya itu, di Jazirah Arab itu terkenal banget sampai dihormatin. Nah, lama-kelamaan si raja ini tidak terima gitu loh kalau dia itu mencurigakan dengan tingkah lakunya kalau dia itu turunan Nabi. Akhirnya dia bertanya sama seorang kiai. Kiai itu kebetulan namanya Ali bin Mas'ud. Itu turunan Nabi. Iya Bang, tunggu dulu saya mau tanya Di Bang. Arab nggak ada kiai. Siti Zainab yang Siti di Zainab, Pulau saya mau Bawean bertanya, itu. Bang. Itu mah Dia katanya orang dia bebas, Bos. wali. Itu mah beda, bukan Zainab itu di zamannya. Oke, lanjut. Ya, Saya kira di Oke, Pulau Bawean itu. kalau aman nih. Katanya Referensinya dari mana nih Pak? referensinya coba nonton YouTube deh. Nanti saya kasih kirim Kok ya. saya disuruh nonton YouTube lagi? Anda ngomong tuh Anda harus pertanggungjawabkan referensinya. Jangan percaya dekat YouTube lah. YouTube tuh Jangan ada gini aja, kita bersambung kan nonton lah. YouTube Ya, itu referensinya wawasan. dari mana? Wawasan itu wawasan di YouTube, bukan referensinya. Sama juga khurafatnya para habaib, suruh percaya saya kalau ada di langit. Jangan dulu ke sana lah. Itu Ini kan referensinya dari cerita mana sejarah. saudara itu? Nah, Ya udah dengarkan dulu Bung Reza. Dulu Nah, dong. itu dulu. cerita dongeng apa sejarah? Ini sejarah. Sejarah, ya maka harus jelas. Anda kutip dari mana? Sejarah, strip, dongeng gitu loh. lanjut. Ini loh Pak. Kita biar nggak terlalu tegang. Biar nggak terlalu Enggak tegang. ada yang tegang. Baiklah. Saya hanya nanya referensinya dari mana. Referensinya dari YouTube. Ini sejarah strip dongeng gitu loh. Udah, YouTube. dengerin dulu. Banyak. Rupanya si Ada Zainab itu miliaran video di ulama situ itu, nyari soal itu mau gimana? Bisa puyeng kepala itu. Ada miliaran itu. Ya makanya si Zainab itu Gimana? suruh Bung masuk Reza ke ini nggak sarafnya. boleh ke orang nengok YouTube. Si Zainab itu cerita suruh aja masuk dulu, ke kandang dengarkan singa. dulu. Akhirnya si Zainab itu menyuruh si ulama yang namanya Ali itu, kamu aja dulu masuk katanya. Enggak, Setelah ini Ali itu cerita masuk dongeng karena ini. dia turunan Nabi, katanya kalau turunan Nabi nggak diterkam sama singa, gitu loh. Nah itu satu bukti kalau turunan Nabi itu nggak akan diterkam sama singa. Gimana kalau kita cocokkan sama para Ba'alawi? Saya bawa ke Taman Safari. Boleh.
Assalamualaikum. Ayo Pak, saya punya tiket Taman Safari nih Pak nih. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kirim aja ke saya, kirim aja ke saya. Siap. Siap Pak, Logika siap. dasar, kirim aja ke saya, kirim ke saya. Nanti saya Jangan ajak terlalu saudara tegang di ya, sana. jangan terlalu Biar tegang ya. sekalian Ini cuma humoran. Siapa tahu Iya, berani iya, iya, iya. kantong Mbak Alawi. Katanya sih kalau turunan Nabi nggak disantap sama singa, malah Kata singa. siapa? Iya, saya pernah mendengar cerita itu, benar. Cerita itu katanya ada di salah satu kerajaan Islam apa gitu, di mana ada salah seorang yang mengaku zuriat Nabi tapi diragukan, lalu ada dalil, menurutnya ya ada dalil mengatakan bahwa hewan buas tidak akan menerkam zuriat Nabi ya gitu. Lalu diteslah depan singa, di kandang singa, dan tidak diterkam ternyata. Saya pernah mendengar cerita itu, tapi saya juga Dengar ya. Nah, Tahu ya. iya Mbak, saya pernah dengar. sekarang ini nih mau dicontohkan sama Mbak Alawi, saya yang masukin, yang bayar tiketnya di Taman Safari. Kalau ada satu orang, dua orang gitu. Saya mau, walaupun bukan Gini Pak aja, Pak Bung Reza, jangan dong, jangan mau berkorban. gini, Bung Reza gini aja, kalau mau Bung Reza silahkan ke Taman Safari Pak, bayar tiketnya Tapi dulu, katanya nanti mau Anda ngirimin masuk. tiket. Ntar dulu, dengerin. Tapi Bung Reza, katanya Bung Reza, datang ke Taman tiket. Safari.